Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ini tuh udah malam, udah jam setengah 11 kayaknya. Tadinya tuh aku mau bikin sekitar jam 8-an, terus aku pikir mau diupload malam ini, tapi ternyata aku ada klien dan kerjaan-kerjaan lainnya. Ya, jadi nggak tahu, mungkin besok pagi kali ya, kalau nggak terlalu ini aku uploadnya. Oke, ini general reading temanya adalah orang lain mengatakan ini tentang kamu. Iya, kayaknya kayak gitu. Nanti aku cek lagi deh ya apa temanya sebelum aku mulai. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Apalagi ya, udah kayaknya itu aja. Dan kita mulai aja deh. Orang lain mengatakan ini tentang kamu. Beberapa orang bilang kamu itu orangnya, mereka nggak bilang kamu pelin-pelan, tapi lebih ke penuh kebimbangan. Kamu itu kebanyakan apa-apa bingung, mau ini bingung, itu bingung gitu ya. Di sini katanya kalian itu banyak yang energinya itu kayak Libra ya, penuh kebimbangan, membingungkan, bukan berarti pelin-pelan ya. Nanti kalau aku bilang kalian pelin-pelan, nanti ada yang marah. Dan banyak orang yang bilang kalian itu beda dari orang-orang yang lain. Apa ya, unik kali ya, unik atau aneh. Jadi kalian ya beda lah, nggak seperti orang kebanyakan gitu ya, kayak kaum minoritas. Ya, ibaratnya orang lain tuh apa ya, orang lain tuh misalnya seperti kaum mayoritas, kamu tuh nggak kayak orang-orang, entah karakternya, entah cara hidupnya, entah pemikirannya gitu ya, out of the box, pokoknya beda dari yang lain. Kaum minoritas ya. Dan ya kebanyakan kalian memang kayak nggak mau disamakan sih, bukan nggak mau disamakan, tapi lebih kayak ini, trendsetter kali ya, daripada follower. Jadi kayak kamu tuh lebih suka beda dari yang lain, atau misalnya kamu lebih suka menciptakan tren daripada ngikutin tren, menciptakan sesuatu yang baru daripada ikut-ikutan gitu ya. Dan banyak orang-orang tuh yang kayak perlu pendapat kamu gitu ya, kayak beratnya tuh di kamu, maksudnya kata-kata dan pendapat kalian tuh sangat diperhitungkan sama orang-orang. Jadi misalnya mereka nih mau pergi, nah jawaban dari kamu tuh sangat diperhitungkan buat mereka, penting lah gitu ya. Jawaban dari kamu, omongan kamu tuh penting buat sebagian orang. Banyak dari kalian juga yang apa ya, posisinya itu cukup mencerahkan buat sebagian orang ya. Hadirnya kamu tuh dalam sebuah kehidupan mungkin cukup bermanfaat ya. Kehadiran kamu sangat bermanfaat ya, berfaedah buat sekeliling kamu ya, walaupun kamu kadang ada sisi misterius juga ya. Ada sebagian dari kamu yang punya private life, nggak kamu share di sosial media, nggak kamu share semua orang tuh tahu gitu ya. Enggak, kamu punya poin-poin dalam hidup yang kamu keep buat diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin kamu punya moto atau konsep private life, happy life gitu ya. Punya kehidupan pribadi ya, itu bikin kamu happy, it's okay ya. Nah, orang lain itu mengatakan kamu itu apa ya, cerdik tuh ibaratnya tuh kayak kancil, ngapa-ngapain tuh cepat, geraknya cepat. Ya mungkin adalah masa-masa kamu tuh lagi males-malesan gitu ya,
atau nggak semangat, tapi sebenarnya jiwanya ini orangnya cerdik atau ulet kali ya dalam bekerja. Pokoknya cepat deh ya, mau salah atau bener kerjaannya yang penting cepat dulu ya. Dan kalian itu punya mimpi yang besar. Orang-orang melihat kalian itu punya mimpi yang besar, hati yang besar itu ibaratnya kalian itu gampang buat memaafkan orang lain. Sebagian orang tahu mereka punya salah sama kamu, tapi kok kamu nggak pernah bahas, tapi kamu maafin mereka. Dan kamu nggak pernah ungkit-ungkit gitu ya. Ya mungkin orang itu minta maaf atau enggak, tapi kamu sepertinya kayak ya udah gitu aja gitu ya. Itu kan contoh-contoh orang yang berhati besar, menerima keadaan, ikhlas gitu ya. Yang terjadi apa diterima, ikhlas, nggak memaksakan seseorang tuh harus minta maaf atau nggak sama kamu. Tapi mungkin kamu melakukan itu untuk kebaikan diri kamu sendiri, atau ya life must go on kali ya, kamu memaafkan ya untuk diri kamu sendiri, ketenangan hati kamu ya. Mungkin kamu lebih fokusnya ke situ karena memikirkan diri sendiri. Dan banyak kalian itu pemikirannya luas ya, pemikirannya luas atau berwawasan luas. Kayak kamu tahu banyak hal, kamu tahu apa aja yang orang-orang nggak tahu. Mungkin ya berpendidikan atau suka baca berita, baca buku, baca apa aja gitu. You know everything lah mungkin. Jiwa-jiwa kalian itu kebanyakan tenang ya orangnya. Tenang bisa jadi pendiam, nggak banyak omong, atau ngomong yang penting-penting aja, atau memang mungkin dewasa juga. Jadi apa yang kamu omongin tuh berbobot, nggak asal ngomong gitu ya. Ibaratnya tuh kamu ngomong yang penting-penting, bukan yang penting ngomong ya. Bukan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting-penting ya. Orangnya tertutup juga ya, terutama kalau kalian lagi sedih atau lagi ada masalah, itu kamu juga tertutup. Kayak kamu nggak berbagi kesedihan, atau ya cuma kamu doang lah yang tahu sama Tuhan ketika kamu lagi sedih, lagi ada masalah ya. Banyak orang-orang yang punya kemiripan sama kayak kamu, mereka ngerasa kayak beberapa karakter sama kayak mereka, beberapa sikap, sifat, pemikiran. Jadi ibaratnya kamu tuh seru buat dijadiin satu circle gitu ya. Seru main sama kamu, asik main sama kamu. Karena banyak kesamaan dan kemiripan. Di samping juga tadi ada perbedaannya. Di samping orang lihat kamu tuh beda, tapi ya beberapa ada persamaan dan kemiripan dengan orang lain. Dan banyak dari kalian itu yang orangnya humoris, lucu, suka menghibur orang. Kamu sadar atau tidak sadar ya. Kamu juga yang tadi ya, berhati besar, jadi siap menerima perubahan apapun. Apa ya ikhlas aja gitu. Ada sesuatu yang berubah, ikhlas. Rencana tiba-tiba berubah, ikhlas ya. Orang tiba-tiba berubah gitu sikapnya ke kamu ikhlas ya. Pacar tiba-tiba berubah gitu ya, kamu sabar ya. Pokoknya soal perubahan itu kamu menerima lah apapun keadaannya ya. Ya sebagian dari kalian juga, kehadiran kalian itu merubah orang lain. Orang tuh jadi banyak yang introspeksi. Orang jadi banyak yang melihat kamu seseorang yang baik, terus mereka berubah lebih baik seperti kamu. Jadi ibaratnya tuh kamu contoh atau inspirasi buat sebagian orang. Kak, kayaknya aku biasa aja. Ya udah, mungkin kamu biasa aja. Tapi mungkin beberapa viewers di sini nggak biasa aja kayak kamu gitu ya. Soalnya tuh suka ada yang ngomong kalau lagi cerita personality gini tuh suka banyak banget yang merendah, kayak aku nggak kayak gitu deh kak. Aku biasa aja orangnya. Aku yang biasa-biasa aja, nggak kayak gitu. Ya udah, mungkin kamu biasa aja, tapi mungkin buat ribuan orang viewers lain
Yang lain tuh mungkin mereka luar biasa ya, extraordinary ya. Lagian nggak usah terlalu merendah gitu, santai aja. Mungkin kamu juga belum bisa menilai diri kamu sendiri, kan orang lain yang menilai ya. Nah, orang lain mengatakan kamu tuh banyak ide-ide cemerlang, ide-ide seru, ide-ide baru ya. Pemikiran kamu tuh kayak beda dari orang lain. Jadi apa yang kamu omongin, ide-ide kamu tuh kayak bermanfaat, dan orang tuh suka kayak amazed gitu, kayak kagum. Wow, ternyata kamu punya pikiran kayak gitu. Padahal ya orang lain mungkin nggak kepikiran buat punya pikiran kayak gitu. Dan banyak banget orang tuh yang terngiang-ngiang sama kata-kata kamu. Misalnya kamu habis ngomong apa gitu ya ke orang, atau ya ada juga mungkin orang-orang yang habis dinasehatin sama kamu, dikasih insight gitu ya. Ya terus mereka kayak kepikiran aja, bener juga ya kata kamu, tadi tuh kamu bilang kayak gini, kayaknya bener deh apa yang kamu bilang. Nah, sebagian orang tuh ngomongnya kayak gitu ya. Dan banyak orang tuh yang beruntung, ngerasa beruntung banget bisa kenal, bisa deket sama kamu, kan karena katanya kamu membawa manfaat ya. Ya, entah kamu misalnya pernah bantu mereka, materi, waktu, tenaga, atau pikiran, atau kamu selalu ada buat mereka. Mereka ngerasa beruntung. Dan mereka juga bilang kok banyak keberuntungan yang datang dalam hidup kamu. Lucky person ya, mungkin kalian orang yang beruntung, banyak keberuntungan ya. Orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Kalau ada yang bilang, Kak aku biasa aja gitu, ya mungkin banyak orang yang gak seberuntung kamu kalau kamu bandingin sama orang lain ya. Tapi ada juga orang-orang yang bilang kadang susah buat komunikasi sama kamu. Ini ada tentang komunikasi dia di sini ya. Entah kamunya sibuk, entah kamunya banyak kerjaan, entah kamunya gak ada waktu buat diajak ngobrol, komunikasi, atau ketemu, atau memang kamunya slow respon. Kayak aku ya, aku tuh sehari-harinya slow respon banget, soalnya ya sibuk kerja gitu ya. Cie, sombong. Enggak, ya karena banyak kerjaan. Kan aku ngerjain apa-apa sendiri semuanya ya kan. Konten, reading gitu kan. Klien-klien aku nggak ada yang mau digantiin sama reader lain. Aku pernah kan, mau nggak kalau aku lagi sibuk nanti aku cari asisten reader gitu ya. Reader lain buat bantuin aku. Dan klien-klien aku tuh nggak mau gitu ya. Itulah kenapa aku slow respon ya. FYI ya, buat klien-klien yang, Kak kenapa sih slow respon banget gitu lama? Karena aku ngerjain semuanya sendiri, ngedit sendiri, bikin video sendiri, konten sendiri, bikin TikTok sendiri gitu kan, update Instagram, belum reading ya gitu deh ya. Kita balik lagi ya. Tapi sebenarnya slow respon itu gak terlalu masalah kalau emang ya beneran sibuk atau banyak kerjaan ya. Paling kalian juga banyak kan yang slow respon. Sebenarnya semua orang tuh slow respon guys. Yang fast respon tuh kalau ya seseorang punya perasaan, punya feeling sayang sama seseorang, itu pasti prioritas dan langsung fast respon ya. Bener kan? Nah, orang lain mengatakan kamu itu, nggak tahu ya, banyak yang bilang kamu itu kayak orang penting ya, dalam circle-nya kalian tuh cukup penting. Ada yang mungkin orang-orang dalam karir, dalam keluarga, atau dalam lingkup pertemanan kalian tuh cukup penting buat mereka. Kalian tuh tahu banget soal astrologi dan zodiak. Soalnya ada gambarnya kayak gitu ya. Entah kalian tahu astrologi zodiak, perbintangan, atau kalian suka gitu ya, atau kalian paham, atau kalian mungkin suka mencocok-cocokkan orang lewat zodiak. Dan apa ya, banyak orang yang bilang selain kamu beruntung, kamu tuh suka jauh dari hal-hal yang berbahaya, hal-hal
membahayakan atau kamu tuh suka beruntung dari hal-hal yang apes. Misalnya orang lain tuh dapat sesuatu yang buruk atau apes, tapi kamu kok enggak gitu. Misalnya di hari yang sama, di jam yang sama, kamu sama seseorang tuh ngelakuin hal yang sama, tapi dia datang malapetaka ya, atau keapesan, tapi kamu enggak gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh orangnya jauh dari keapesan dan beruntung gitu. Ada orang-orang yang bilang kayak gitu. Dan banyak orang yang ngerasa kayak terikat sama kamu. Hubungan sama kamu tuh erat ya. Bukan hubungan yang sekilas sebentar atau hahaha doang, tapi ini tuh lumayan erat mereka punya hubungannya sama kamu ya. Ya ibaratnya mereka ngerasa kamu bestinya mereka lah gitu. Tuh, kamu tuh kadang lebih fokus sama diri sendiri, lebih fokus sama goals hidup kamu daripada menjalin silaturahmi sama orang. Karena aku lihat di sini kalian tuh nggak terlalu peduli banget soal komunikasi. Kalian lebih memilih fokus ke tujuan kalian saat ini. Misalnya kalian lagi sibuk apa saat ini, kalian lebih fokus ke sana, memprioritaskan ke hal yang kamu lagi fokusin, atau kamu banyak membuang waktu, pikiran, tenaga, dan apapun ke yang lagi kamu fokusin daripada memfokuskan atau mengutamakan sebuah komunikasi atau silaturahmi dengan orang-orang. Yes. Kalian juga kayaknya banyak yang cut off ya, kayaknya memutuskan hubungan atau cut off orang-orang yang gak baik dari hidup kamu, orang-orang yang mendatangkan kerusuhan, orang-orang yang jadi penghalang dalam hidup kamu. Kayaknya gitu sih, karena aku lihat di sini gitu, kayak cut off atau memutuskan hubungan sama orang-orang yang toxic atau yang negatif ya. Dan kamu lebih fokus ke perubahan diri kamu juga, katanya nih, pengembangan diri kamu. Tuh, selain cut off, kamu juga menutup diri buat orang-orang yang kamu ngerasa tuh berbeda sama kamu. Ya, beda pola pikir, pandangan, beda jalan, gak satu frekuensi atau apa gitu ya. Jadi kamu kayak menutup diri atau menutup hati dari orang-orang yang kayak gitu. Tapi di sini juga kelihatan kalau kamu lagi negatif, kamu lagi low vibration, lagi energinya gak enak gitu ya, kamu juga menutup diri. Kamu gak mau membuka diri atau gak mau deket gitu ya, atau kamu mengasingkan diri dari orang-orang ya. Mungkin kamu gak mau orang-orang terkena efek ya dari energi negatif kamu, gak mau menyusahkan orang juga kali ya. Dan ada yang bilang kalau kalian tuh orangnya kepo, suka kepoin orang katanya. Iya, suka kepo, suka pengen tahu banget sampai detail, sampai kamu tuh ngerasa puas atau ngerasa lega ya, ngerasa tenang. Buat hal-hal yang bikin kamu tuh gak tenang. Misalnya kamu ada masalah sama seseorang gitu ya, kamu kepoin orang itu sampai kamu dapet jawaban dan tenang. Orang itu kenapa, orang itu marah atau enggak sama kamu gitu. Kamu orangnya pokoknya sekepo itu. Terus apa lagi nih? Ada orang lain yang bilang kalian itu orangnya cukup emosional. Ya. Kalau lagi emosi tuh bisa ya, kayak lagi emosi atau marah tuh nggak mau ngomong atau silent treatment. Entah silent treatment atau mungkin kalian lebih pilih buat menenangkan diri dulu kali ya. Kayak nggak mau ngomong dulu, nggak mau ngobrol dulu, tenangin diri dulu gitu ya kalau lagi marah atau emosi. Takut salah ngomong mungkin ya. Orang lain mengatakan kamu tuh sibuk banget sih katanya. Ini sibuk beneran atau pura-pura sibuk? Iya, ada orang-orang yang bilang kamu tuh sibuk banget, banyak kerjaannya katanya, banyak yang kamu kerjain. Atau bisa juga mungkin kamu multitasking ya, banyak hal yang kamu kerjain sendirian. Single fighter ya berarti ya. Kadang orangnya juga suka galau sih, kalian tuh kelihatan
nggak tahu sih, ada orang-orang yang bilang katanya kelihatan. Entah mungkin kamu suka bikin status, entah kamu mungkin posting apa gitu ya, mungkin posting lagu-lagu galau atau apa. Karena ada orang-orang yang bilang kamu tuh suka galau, kamu cuek banget kalau lagi ada masalah sama seseorang, kamu marah terus kamu langsung cuekin orang itu. Kesel kali ya, kesel banget kali ya. Jadi ya mungkin kamu kayak langsung menjaga jarak ya, langsung set boundaries ke seseorang yang kamu lagi ada masalah sama orang itu. Mungkin kamu ngerasa orang itu toxic atau negatif ya, jadi kayak langsung jaga jarak. Kamu orangnya suka binatang. Ini di sini aku lihat ada doggy soalnya. Mostly kalian itu suka binatang katanya. Suka deket-deket sama binatang atau punya binatang peliharaan mungkin juga. Energi kalian nih seseorang yang udah cukup stabil, stabil finansial, emosional, stabil apa ya, hidupnya juga stabil mungkin. Banyak juga kalian ini kayak kaum nokturnal ya, lebih aktif di malam hari. Misalnya kalian banyak ngerjain ini tuh di malam hari, terus mungkin di malam hari masih banyak aktivitas atau kerjaan, atau suka insomnia atau tidurnya mungkin di jam-jam pagi atau subuh atau apa. Nah kalian tuh kaum nokturnal katanya ya. Banyak kalian yang suka overthinking. Iya, overthinking di jam-jam sebelum tidur gitu ya. Banyak kalian mungkin yang suka insomnia, gak bisa tidur. Ya mungkin basicnya itu kalian pemikir, jadi ya itu. Akhirnya overthinking, akhirnya gak tenang pikirannya, akhirnya cemas, anxiety. Dan ini hatinya juga suka nggak tenang jadinya, ya kan? Banyak yang kamu pikirin. Dan orang juga mengatakan kamu itu kadang ada sisi ini juga, sensitifnya, gampang terbawa perasaan. Ya, mungkin ada orang ngomong salah dikit, kamu kesel, kamu marah, kamu baper, ya, terbawa perasaan. Kalau udah baper pun kamu nggak ngomong sama orang lain, kamu marah, kamu kesel, marahnya tuh kenapa, kamu nggak bilang, kamu nggak jujur, kamu lebih milih buat ya udahlah, gitu, kayak kesel sendiri aja, tapi nggak diomongin, gitu ya. Tuh ada gambarnya lagi kan, gambar orang lagi marah-marah. Ini ada beberapa kartu tuh yang bilang emosional banget ya. Kalau lagi marah tuh langsung kayak ngasih tahu juga kadang. Mungkin kalau baper atau kesel kayak lebih dipendam ya, tapi kalau ada hal yang bikin kamu marah banget, mungkin big problem kali ya, itu kamu langsung keluarin tuh marahnya, nggak ada dipendam-pendam lagi kayaknya ya. Ini aku langsung lanjut aja deh. Orang lain mengatakan kamu tuh sangat menikmati hidup kamu, entah banyak masalah atau enggak, tapi orang lain bilang kamu sangat enjoy sama hidup kamu. Mungkin kamu bisa ini ya apa, meromantisasi hidup kamu, even hal-hal kecil. Bagus sih kayak gitu. Hal-hal kecil itu ya apa ya, selalu cari happiness dari hal-hal kecil. Gak perlu bahagia hal-hal besar gitu, harus hal besar terus baru ngerasa happy, bahagia. Enggak, kita itu harus create on happiness setiap hari, apa aja dari hal-hal kecil. Lebih menerima apapun yang terjadi. Hal besar, masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan gitu ya. Jadi gampang banget buat happy kalau kamu punya konsep hidupnya kayak gitu. Kayak aku tuh small thing yang kecil-kecil aja tuh bisa happy gitu ya.
nggak usah hal-hal besar. Selain orang bilang kamu tuh sangat menikmati hidup kamu juga orangnya nggak gampang terbawa arus. Ya misalnya kamu ada teman-teman kamu yang buruk atau pergaulannya mungkin nggak baik atau apa, kamu tetap punya pendirian, itu juga punya pendirian tegas, mungkin kamu nggak gampang terbawa arusnya mereka. Iya. Tapi jeleknya kamu juga, kalau kamu udah baper, kamu tuh baper banget gitu loh. Entah misalnya bapernya lagi ada masalah, itu baper banget gitu. Jadi terbawa terbawa suasana banget. Ya, atau kalau lagi baper misalnya punya perasaan ke seseorang, itu baper banget. Susah buat nggak kepikiran kali ya. Tuh kan gampang nih. Ada beberapa dari kalian gampang sakit hati jadinya kalau sensitif kan. Tapi kalian itu memang pernah terluka ya. Pernah terluka sakit hati atau trauma dalam relationship mungkin. Soalnya di sini ada hati sih. Tadinya aku mau bilang kalau kamu mungkin pernah terluka atau sakit hati, tapi ternyata mungkin trauma sakit hatinya dalam relationship ya. Iya, mungkin pernah terluka dari beberapa orang. Sampai kamu tuh males sama relationship, sampai kamu tuh banyak yang trust issue. Gak percaya apakah masih ada cinta di dunia ini. Karena aku lihatnya nih kayak seseorang yang kayak udah males banget karena terlalu sering disakiti atau terlalu sering dikecewakan ya, terluka, belum sembuh terus udah sakit lagi gitu ya. Ada nih kalian yang kayak gini. Jadi kayak lumayan kayak ngerasa beban karena banyak sakit hatinya. Luka, beban, dan trauma itu kayak kamu bawa-bawa terus. Ada yang sampai saat ini masih ada ngerasain trauma dan sakit hati. Mungkin ya sakit hatinya tahun berapa, sama masa lalu yang mana, tapi sampai sekarang dibawa-bawa tuh traumanya. Belum benar-benar healing, belum benar-benar sembuh gitu ya, heal. Tuh ada lagi tuh yang bilang kamu pemikir orangnya. Ini aku kayak berasa ini ya, ngobrol apa sih kayak interpersonal gitu ya, kayak face to face sama kalian. Tuh lihat tuh, kamu pemikir, kayak lagi ngobrol berdua gitu ya, padahal ini kan nanti nonton juga banyak. Ini tuh kayaknya udah jam 10:30 sih ya, jadi suasananya udah ini banget, udah sepi, tenang. Terus kamar aku juga udah aku gelapin lampunya. Jadi kalau kayak lagi ibadah tuh khusyuk banget ini bawain videonya. Ya, kayak lagi ini komunikasi interpersonal gitu ya, one by one. Kamu orangnya fokus banget ke masa depan. Kamu tuh kayak punya power loh, punya power untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan di masa depan. Mimpi-mimpi kamu, keinginan kamu, cita-cita kamu gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian juga orangnya optimis dan ambisius. Kayak yakin banget kamu bisa dapetin apa yang kamu inginkan gitu. Kayak kamu yakin banget, fokus gitu ya. Ya, dan beberapa kalian memang punya power yang tadi aku bilang di awal tadi ya. Apalagi ya, banyak sih kalian punya circle bestie atau orang-orang terdekat ya. Istilahnya kamu tuh punya ini beberapa orang terdekat gitu loh ya, entah temen, bestie, keluarga, atau follower, atau bawahan gitu ya. Ya itu bisa dilihat dari keluarga, dari sisi pekerjaan, karir, atau circle di pergaulan kamu. Pokoknya ada beberapa orang yang bestie atau deket banget lah sama kamu, 2 atau 3 orang. Aku lihat di sini.
dan kamu tuh kayak ini apa, leader, pemimpin, atau yang apa sih, yang memimpin ya, gangster atau apa. Gangster ya. Apa sih ya, emang beberapa dari kalian ada jiwa pemimpin, kayak bisa ngatur-ngatur, bisa 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 mimpin gitu ya. Ini juga kayak ngerasa punya pride gitu. Orang-orang yang punya pride tuh kayak memang orang penting atau ngerasa penting. Orang-orang yang punya egonya tinggi, gengsian juga. Orang-orang yang ngerasa cantik atau so cantik, atau orang-orang yang beneran ganteng atau so ganteng. Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri lah ya. Ini sebenarnya udah 30 menitan sih, tapi ya udahlah, lanjut aja. Harusnya aku bobo ya. Ini kalau kalian denger obrolan, kata-kata aku atau omongan aku yang di luar bacaan reading, santai aja ya, karena aku tuh nganggap kalian tuh udah kayak bestie, tau gak? Udah bukan viewers atau subscriber lagi, jadi aku mau ngomong apa ke kalian tuh kayak santai aja, karena tiap hari kan kita ketemu, ya kan, tiap hari aku update video, jadi kayak kan cuma bestie kan yang ketemu tiap hari. Jadi jangan ada yang bilang, kebanyakan ketawa-ketawanya nih daripada readingnya, itu berarti kalian subscriber baru ya, karena kalau yang tahu aslinya aku gitu. Karena kita kan udah kayak family kan, udah kayak bestie banget, udah kayak keluarga di sini. Tiap hari aku kasih pencerahan ke kalian. Padahal hidup aku juga nggak cerah-cerah banget. Bikinnya aja ini lagi gelap-gelapan videonya ya, udah malam. Kita lanjut ya. Orang lain mengatakan tentang kamu itu suka mencoba hal-hal baru katanya. Kamu suka aja gitu coba hal baru, peruntungan baru, hobi baru, atau apa yang kamu suka, walaupun mungkin nantinya entah bakalan konsisten, bakalan dilanjutin serius atau enggak, tapi kamu suka mencoba hal baru. Kayak apa ya, punya modal nekat aja gitu, kayak coba aja gitu, siapa tahu oke atau enggak. Nah itu tuh kamu jiwanya itu excited banget buat something new gitu ya, sesuatu yang baru. Walaupun terlihat ada hambatan atau halangan, tapi kamu maju aja terus. Karena banyak dari kalian itu yang selalu berpikir dari sisi positif gitu ya, mikir positif, jadi kayak santai aja, positif aja gitu, ngapain mikirin yang buruk-buruk. Nah itu jadi kalian gampang banget excited sama hal-hal baru. Kalau ada komunikasi yang nggak baik, nggak lancar, komunikasi on off, atau ada masalah sama seseorang, komunikasinya itu tuh kamu langsung baper, langsung sedih banget, langsung rasanya tuh kayak dunia, wah dunia nggak baik-baik aja gitu kan kalau kamu lagi sedih atau baper. Tapi ada juga dari kalian yang lebih baper sama hal-hal yang material things. Jadi kalian lebih sedih kalau ada masalah yang menyangkut karir, finansial, materi daripada tentang feeling atau perasaan. Itu mungkin jiwa-jiwa maskulin kalian ya yang keluar kalau lagi sedih sama hal-hal material things ya. Walaupun kamu mungkin pernah tersakiti, tapi kamu kadang nggak kapok gitu ya. Misalnya pernah disakitin sama si A gitu, atau teman kamu nih si A, tetap aja kamu mau dekat, tetap aja kamu main. Mungkin kamu berpikir ya, mungkin dia udah berubah, mungkin nih orang kamu mau kasih kesempatan gitu ya, dia berubah. Kamu pernah disakitin, tapi tetap aja kamu lakuin lagi gitu loh. Ya itu mungkin yang tadi di awal aku bilang, kamu mungkin orangnya pemaaf, atau mau kasih seseorang kesempatan kedua gitu ya. Banyak kalian itu good listener, pendengar yang baik buat orang-orang di sekeliling kalian. Ya ada yang bilang kamu kayak malaikat lah, kayak angel, saking baiknya gitu ya.
sering bantu atau sering menolong orang-orang. Ini sebagian kalian ada yang kadang gampang ngejudge orang lain. Misalnya kamu ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu, kamu langsung ngejudge dia, oh dia kayak gini, padahal belum tentu kayak gitu. Ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, tapi ada juga orang-orang yang ngomong kamu tuh kadang ya nggak gampang ngejudge gitu ya, nggak melihat seseorang dari luarnya ya. Don't judge book from cover gitu ya. Ya tuh kadang kamu orangnya nggak gampang dipersuasi gitu, nggak gampang goyah. Banyak misalnya orang ngomong A, B, C, terus kamu udah nggak usah dengerin apa kata orang gitu ya, nggak usah peduli lah, haters gonna hate gitu ya. Tapi banyak orang-orang nih ngerasa kamu tuh very important person buat mereka, VIP ya, kamu tuh orang yang penting buat mereka. Ada yang apa ya, pentingnya ya karena kamu suka bantu mereka, kasih masukan, karena kamu mungkin ya suka bantu mereka, kasih pertolongan, jadi mereka nganggap kamu penting lagi karena kamu menganggap orang lain tuh penting, dan ya orang lain menganggap kamu juga penting pada akhirnya ya. Nah kamu tuh kadang kalau ngomong tuh suka apa ya, to the point ya, kayak ceplos-ceplos atau suka menyakiti orang kalau ngomong. Mungkin menurut kamu itu sebuah kejujuran atau kamu ngerasa itu yang fakta sebenarnya, tapi beberapa orang ngerasa, ih kamu kok pedes banget sih ngomongnya gitu ya, ngomongnya spicy gitu ya. Pedes banget, bikin orang tuh kayak aduh baper gitu, aduh tersentuh, atau aduh jangan kayak gitu ngomongnya gitu. Jadi orang tuh kayak sakit hati, padahal mungkin yang kamu omongin tuh sebuah fakta atau kejujuran ya. Udah kayaknya itu aja deh gengs ya. Sebenarnya ini masih ada beberapa satu deck lagi, cuma kayaknya aku udah terlalu capek, aku pengen istirahat aja ya, nggak apa-apa ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, untuk mempercepat waktu, aku bakalan kasih yes or no question buat kalian. Nanti jawabannya yes or no. Kalian siapin pertanyaannya, terserah apa aja. Mungkin ada yang baru subscribe atau ada yang baru nonton, nggak paham. Kalian siapin satu pertanyaan. Pertanyaannya bebas apa aja. Nanti aku yang jawab yes or no ya. Bisa di pause dulu buat pikirin pertanyaannya apa ya. Oke, aku ikut bikin pertanyaan biar seru apa ya. Ini tuh jawabannya yes or no ya. Aku nggak tahu yang mana yes, yang mana yang no. Ini aku shuffle aja. Oke, aku udah punya pertanyaannya. Jawabannya no. Ya, aduh agak sedih kecil ya. Jadi aku ikutan sedih. Ya semoga kalian gak sedih kayak aku. Ya sedih biasa aja sih, habis ini juga lupa. Oke, udah itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Kalau ada kurang dan salah-salah maafin aku ya. Aku cuma manusia biasa kok, bukan bidadari atau ibu peri ya. Sama kayak kalian juga manusia biasa ya. Aku selalu menerima kalian apa adanya ya. Kalian juga harus kayak gitu. Jadi kalau ada yang kurang-kurang maafin aja. Kalau ada aku ngomong belibet maafin aja ya. Kemarin itu ada yang komen soalnya, nah gitu dong, jangan makan permen jadi ngomongnya nggak belibet. Hey, aku itu ngomong belibet bukan karena makan permen ya. Ya masa aku harus sempurna sih ngomongnya nggak boleh belibet? Wajar aja, apalagi udah malam kayak gini, udah jam 11 malam aku masih bikin video gitu kan, ngantuk-ngantuk gitu kan, masih mikir ya why, kenapa nggak mencoba menerima aja kekurangan seseorang ya. Oke, terima kasih. Aku nggak ceramah kok itu. Cuma ingin berbagi apa yang aku rasakan aja. Kan kita bestie, jadi harus berbagi. Oke, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive. Put your heart, mind, and soul. Bye-bye.